warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang dibimbing oleh dosen Dr. Alphonse Trianto, SEME. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan materi. Konsep marginal sering diakui sebagai kontribusi utama dari aliran atau mazhab Austria. Akan tetapi, jika ditelusuri ke belakang, ternyata teori ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu. Teori ini sudah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, tepatnya oleh Hendrik Kelsen. Ia telah lama menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau faedah atau utility dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurutnya, faedah tambahan atau marginal utility dari pengkonsumsi suatu macam barang akan semakin turun jika barang sama dikonsumsi makin banyak. Pernyataan ini kemudian dijadikan semacam dalil dan lebih dikenal sebagai hukum Gosen. Pertama, dalam hukuman Gosen kedua, ia menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbalas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Yang kedua, mazhab Austria. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa para pendukung dan pemakai konsep marginal kebanyakan berasal dari Universitas Wina, Austria. Pandangan mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu penerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori mereka karena dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi Austria. Pandangan mereka dalam berbagai buku ajar dimasukkan ke dalam aliran tersendiri yang disebut mazhab Austria atau Austria School of Economics. Tiga tokoh utama mazhab Austria tersebut adalah Karl Menger, Frieder von Wieser, dan Eugen von Bauer. Karl Menger pada tahun 1840 sampai 1921 ia menjabat sebagai profesor ekonomi di Universitas Wina dari tahun 1873 sampai 1903. Karya utamanya adalah Gesetze der Fortwirtschaftslehre pada tahun 1871. Dalam buku tersebut, Menger mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Yang ketiga, mazhab Leuzener. Warles dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Leuzenes. Karyanya Element of Pure Economy pada tahun 1878 dianggap sebagai suatu mahakarya dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya tersebut, Warles menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Namun, sayangnya, konsep dan model keseimbangan unsur yang sudah dikembangkan Warles ini tidak diperlihatkan oleh para pakar ekonomi di zamannya. Sewaktu Warles meninggal, kedudukannya di Universitas Leuzener digantikan oleh Vilfredo Pareto. Pareto sebetulnya kebangsaan Hak, tetapi kemudian lebih banyak berkiprah di Leusews, Swiss. Menurut Pareto, suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisiensi jika dalam suatu realokasi tidak ada seorang individu yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Yang keempat, mazhab Cabrige. Marshall sebagai pelopor aliran atau mazhab Cabrige atau Cabrige School of Economics di Inggris. Marshall dianggap sangat berjasa dalam mempengaruhi asas pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik dan pakar neoklasik sebelumnya. Teori-teori yang dikembangkan kaum marginal sangat berbeda dengan teori yang dikembangkan pakar-pakar klasik tentang harga. Kalau kaum klasik melihat harga hanya dari sisi produsen atau dari jumlah pengorbanan yang dikeluarkan, kaum marginal melihat dari sisi konsumen, yaitu dari kepuasan marginal atau marginal utility, pengkonsumsian satu unit barang terakhir. Marshall
Marshall tidak menyalahkan kedua konsep di atas, tetapi menggabungkannya. Menurut Marshall, selain oleh biaya, harga juga mempengaruhi oleh unsur subjektif lainnya, baik dari pihak konsumen ataupun dari pihak produsen. Dengan demikian, kesimpulan Marshall tentang harga merupakan sintesis kedua konsep tadi. Lebih jelas lagi, bagi Marshall, harga terbentuk sebagai interaksi dua kekuatan di pasar. Penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Integrasi produsen saja atau konsumen saja, tetapi kedua-duanya. Pertemuan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga yang terbentuk di pasar. Perbedaan lain antara Marshall dan kaum klasik ialah dalam pendekatan penelitian. Kalau kaum klasik lebih banyak menggunakan metode induktif, Marshall mengkombinasikan metode konduktif dengan metode deduktif. Yang kelima, persaingan monopolitis dan pasar tidak sempurna. Atas dasar pemikiran Stafta, Chamberlain, profesor ekonomi dari Harvard, memusatkan perhatian pada pasar monopolistik dalam bukunya The Theory of Monopolistic Competition tahun 1933. Dalam bukunya, Chamberlain antara lain menyebutkan bahwa asumsi yang digunakan dalam model pasar persaingan sempurna, terutama untuk semua produk homogen, tidak realistis. Gambaran tersebut menjadi ciri utama dari bentuk pasar persaingan monopolistik. Dalam persaingan tersebut, suatu perusahaan dapat menaikkan harga relatif terhadap harga perusahaan pesaing tanpa kehilangan penjual. Kurva permintaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai slope negatif atau miring dari kiri atas ke kanan bawah, dan tidak horizontal seperti dalam model pasar persaingan sempurna. Kombinasi dan kenyataan. Banyaknya perusahaan di pasar seperti persaingan sempurna dan bentuk kurva permintaan mempunyai slope negatif seperti pada pasar monopoli. Inilah yang menjadi ciri khusus model pasar persaingan monopolistik. Lebih biasanya, harga yang terbentuk dalam pasar monopolistik lebih tinggi daripada harga yang terbentuk dari pasar persaingan sempurna. Untuk menjelaskan perilaku ekonomi dalam pasar yang hanya disisi oleh segelintir pelaku ekonomi, dikembangkanlah Games Theory. Konsep Games Theory atau disingkat sebagai GT yang dikembangkan Nash bekerja atas asumsi informasi yang simetris. Artinya, tiap pemain memiliki informasi yang sama oleh pakar lain, yaitu Jones Harshayi. Dikembangkan GT yang beroperasi dalam situasi yang informatif. Dalam informasinya bersifat asimetris. Kemudian oleh Reinhard Salten, GT dikembangkan untuk situasi yang lebih dinamis. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.